Pemirsa Intens Investigasi. Baru-baru ini, janda mendiang Ashraf Sinclair Bunga Citra Lestari santer diberitakan akan segera dipersunting oleh seorang pria bernama Tiko Aryawardana. Ya, pernikahan keduanya itu pun dikabarkan akan berlangsung di Pulau Dewata, Bali pada Sabtu 2 November 2023 nanti. Melalui mulut dari Ketua RT di kediaman BCL didapatkan informasi jika keduanya sudah meminta surat numpang nikah yang biasanya dibuat oleh pasangan yang akan menikah di tempat berbeda dengan tempat mereka tinggal. Lantas, seperti apa keterangan Ketua RT tentang tanggal pasti pernikahan mereka? Benarkah sebagai sahabat, Rosa pun juga mengetahui jika rekannya akan dipersunting oleh pria yang berprofesi sebagai pekerja di bidang perbankan tersebut. Ya, sebelum dikabarkan akan segera menikah, BCL pun juga santer diberitakan memiliki sebuah hubungan spesial dengan Azril Irham atau yang akrab disapa Ariel. Kabar hubungan di antara keduanya pun juga mulai santer diberitakan saat Ariel yang kepergok memberikan pelukan dan juga ciuman hangat kepada ibu satu orang anak tersebut saat akan melangsungkan konsernya belum lama ini. Lantas, apa kata Ali Tarot ketika melihat keputusan BCL menikah dengan Tiko? Benarkah putusan BCL tersebut diwarnai kekecewaan dari Ariel mengingat keduanya santer diberitakan dekat dan mendapat dukungan dari para fansnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tiga tahun lamanya sejak ditinggalkan oleh sang suami Ashraf Sinclair yang meninggal dunia akibat serangan jantung di bulan Februari 2020 silam. 3 tahun dengan kesendirian tersebut rasanya cukup bagi penyanyi dan juga aktris cantik Bunga Citra Lestari untuk meratapi kesedihannya pasca ditinggalkan oleh sang suami. Ya, saat ini BCL pun santer diberitakan akan segera dipersunting oleh seorang pria bernama Tiko Aryawardana yang kabarnya akan dilangsungkan di Pulau Dewata, Bali pada Sabtu 2 Desember 2023 nantinya. Melalui informasi dari Ketua RT di kediamannya, Ibu Noah Sinclair ini pun kabarnya sudah meminta surat numpang nikah yang biasanya dibuat oleh pasangan yang akan menikah di tempat berbeda dengan tempat mereka tinggal. Dan seperti inilah keterangan Ketua RT tentang tanggal pasti pernikahan mereka, serta isu yang tengah merebak tersebut. Kalau untuk itu sudah dari tanggal, kalau nggak salah tanggal 15 kemarin November, kita udah kasih atau buatkan surat rekomendasi untuk persyaratan menikah beliau dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau untuk rencana menikah kita kurang tahu, beliau cuma minta surat pengantar aja untuk persyaratan menikah. Untuk pengantar menikah atau numpang nikah itu di Bali kalau nggak salah. Di Bali. KUA Bali maksudnya. Tanggal 15 kalau nggak salah. 15 bulan ini November 2023. Kurang tahu kalau untuk tanggalnya. Kalau untuk surat persyaratannya ya kita cuma bikin pengantar, kewajiban rukun tetangga, melayani warga, ya udah itu aja sama keterangan entah beliau masih perawan atau berjaga, itu pengantar itu aja, jadi nggak ada lagi. Untuk mendaftarkan dirinya tanggal 24 November hari Jumat
ada perwakilan dari beliau mendaftarkan atau mengajukan permohonan surat rekomendasi nikah. Satu persyaratan menikah untuk yang menikah di luar wilayahnya harus mendapatkan surat rekomendasi dari KUA setempat. Oke, surat keterangan bunga dari kelurahannya. Kemudian ini juga pengantar kawin namanya atau POM N1 kalau kita. Sama juga dari kelurahan yang sama. Ini menyangkut orang tua beliau. Nah, kemudian juga ini surat keterangan kematian suami karena beliau statusnya janda gitu kan. Tidak jauh berbeda, beliau mendapatkan surat keterangan. Bisa ke atasin Pak Kamet. Ya, ini. Kemudian juga pengantar seperti tadi, seperti N1 juga. Oke, paling kelengkapannya ya kakak sama kakak sama. Tapi untuk saat ini semuanya berarti udah lengkap semuanya untuk menikah. Sudah lengkap. Nanti diverifikasi lagi dan diminta kelengkapan lagi di lokasi sana, termasuk mungkin saksinya siapa, kan begitu kan? Nanti di KUA tempat akan nikahnya berlangsung. Ya, kabar mengenai pernikahan keduanya yang akan digelar di Bali tersebut memang masih menimbulkan tanda tanya besar karena baik BCL maupun Tiko belum buka suara terkait rencana pernikahan mereka. Meski begitu, fakta mengejutkan pun didapat dari ketua RT jika hubungan keduanya sepertinya bermula dari rumah mereka yang bersebelahan. Ibarat pepatah, cinta datang karena terbiasa. Seperti itulah yang terjadi pada saat ini kepada pasangan yang sama-sama pernah merasakan getirnya kehidupan dan sama-sama pernah ditinggalkan oleh pasangan mereka masing-masing. Lantas, seperti apa kata penjaga rumah di kediaman mereka mengenai kabar tersebut? Benarkah penjaga rumah pun sering menyaksikan kedekatan mereka karena tempat tinggal keduanya yang dikabarkan bersebelahan? Insya Allah. Apakah benar yang calonnya suaminya BCL itu tetanggaan rumahnya sebelahan rumahnya Pak? Insya Allah. Betul kan ya? Satu RT berarti Pak ya? Berarti ya Pak? RT. Tapi wakilkan sama saudara. Kalau untuk calonnya juga? Untuk calon kebetulan dia warga kita tapi berdomisili di bukan di sini. Gitu. Dia tetap warga Pejaten Barat tapi bukan di RW 8. Oh nggak ada, belum pulang dia. Oh lagi keluar atau lagi ada acara? Waduh, belum dapat kabarnya juga saya. Oh. Tapi dengar kabar kamu ini mau merit bulan Desember itu benar nggak sih Pak? Dapat info nggak sih Bapak ini? Alhamdulillah, saya malah belum dengar sama sekali. Sama sekali saya belum dengar. Sama krunya, sama timnya, iya. Waduh, belum dengar kabar juga saya. Kalau untuk gimana-gimana saya juga nggak pernah tahu dan memang belum ada informasi sih selama ini. Ya, kabar pernikahan yang akan dilangsungkan di Pulau Dewata, Bali pada Sabtu 2 Desember 2023 nanti, jika benar tentunya hanya tinggal menghitung waktu kurang dari seminggu. Jika benar kabar tersebut, pada umumnya pasangan yang akan menikah pun sudah pasti akan disibukkan dengan segala macam hal, seperti booking gedung, menentukan catering, ataupun membagikan undangan pernikahan mereka. Lantas benarkah Rosa sebagai sahabat sudah mengetahuinya? Dan seperti apa Rosa mengenal sosok Tiko Aryawardana yang kabarnya adalah duda 3 orang anak? Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia ya? Aku nggak tahu aku. Nggak ngomong apa-apa. Kalau kita Udah aja bisa ajakin ngomong. kalau mungkin ke Rizky nih, iya udah nyanyi di Bali. Nanti tuh jangan nyanyi di Bali teh. Aduh. Pasti kan
diundang juga kan nanti di Bali. Ada lah pokoknya. Bagus, semoga semua orang bahagia. Ya kan gue sudah tinggal di situ ya. Iya benar. Gimana teh? Ya. Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku lah. Tapi orangnya tahu dengan Tiko tahu. Ih, nggak tahu. Sementara itu, jika RT sudah buka suara terkait rencana BCL yang akan mengakhiri masa sendirinya dengan Tiko, lalu bagaimanakah dengan kantor urusan agama? Apakah pernikahan mereka pun sudah terdaftar? Apakah benar dari kabar yang beredar jika Tiko adalah duda dengan 3 orang anak dan berpisah dari pasangan pertamanya yang bernama Arina Winarto pada akhir 2021 silam? Sementara itu, di balik rencana BCL menikah, tentu banyak yang menghubung-hubungkan kedekatannya dengan Ariel. Lantas, seperti apa BCL maupun Ariel ketika menanggapinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Ferdi Noel dan jangan lupa nonton Intens tayang di YouTube 5 kali sehari. Like, comment, and subscribe. Ya, di balik kabar rencana BCL yang akan segera mengakhiri masa sendirinya dengan dipersunting oleh pria yang berprofesi sebagai pekerja di bidang perbankan tersebut, tentu banyak yang menghubung-hubungkan kedekatannya dengan vokalis band Noah yaitu Ariel yang dikabarkan akan bubar jalan seiring dengan kabar pernikahannya dengan Tiko. Ya, kabar yang semakin memuluskan kedekatan di antara mereka pun memang santer diberitakan karena pemilik nama asli Nazril Irham itu pun tampak memberikan sebuah pelukan dan juga ciuman di pipi untuk Bunga Citra Lestari. Dalam momen tersebut, Ariel yang kemungkinan sedang tidak sadar kamera memberikan pelukan dan ciuman hangat di pipi saat Unge, sapaan akrabnya, akan naik panggung. Yang saya mana aku jawab? Oh, dijodohin. Gue kirain joget-joget. Salah ya? Yang mau joget siapa? Ya, kirain sering joget-joget sama Mbak Umi gimana, Bang? Gue mau jawab tadi salah. Kan joget-joget. Oh iya. Dia mau jawabnya joget lah, bukan yang tadi. Wah, udah kenyang digosipin sama Unge sih. Dari gua umur 24 tahun kali digosipin. Mungkin aku selama ini juga udah jadi orang udah terlalu merasa nyaman dengan kehidupan. Kadang-kadang kita juga suka manusia suka bukan kita nggak peduli ya, tapi kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri sampai kita sudah tidak terlalu banyak lagi melihat ke orang-orang di sekitar kita yang mungkin hidupnya berbeda. Itu apa ya? Agak susah ya karena kita kan kenal gitu, maksudnya kenalnya udah lama. Ya, kabar penyanyi Bunga Citra Lestari yang akan mengakhiri masa sendirinya dengan dipersunting oleh pria bernama Tiko Aryawardana itu pun mau tidak mau dianggap kegagalan kembali bagi vokalis yang sempat gagal menikah sebelumnya itu.
Terlebih lagi, hubungan di antara mereka pun sudah didukung oleh warganet dan juga para fans mereka yang berharap keduanya bisa bersatu. Lantas seperti inilah jawaban Ariel Noah terkait kabar tersebut. Sebenarnya kita sering ya nggak apa. Maksudnya sering kerjasama, tapi kalau Ariel sama aku pernah, tapi kemarin kan kita di Singapura. Di Singapura ya. Yang sirkus ini memang baru sekali inilah. Iya, kita harus bersirkus ini. Ya, ini pertama kali. Sebenarnya agak apa ya? Agak Dua ini butuh agak butuh penyesuaian karena kan kayak kita nggak pernah ngelakuin hal-hal ini ya. Kan lumayan fisikal ya. Iya. Kayak makanya persiapannya harus fisik dan mental. Udah biasa, itu konsekuensi dari pekerjaan aja sih kalau gitu. Kalau kita sama temen deket itu, apalagi ini dalam satu project profesional, jadi kalau masalah baper nggak baper itu udah campur aduk, udah. Sementara itu, terkait gagalnya Ariel yang berakhir dengan Bunga Citra Lestari juga mengundang ahli tarot pun berkomentar. Bagaimanakah ahli tarot ketika melihat hal tersebut? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, kabar pernikahan Bunga Citra Lestari yang kabarnya akan digelar di Bali Sabtu 2 Desember 2023 esok itu pun mau tidak mau dianggap sebuah kabar yang cukup mengejutkan bagi vokalis band yang terkenal di Gilai Wanita tersebut. Mengenai isu terkait hal ini, ahli tarot yang dimintai keterangannya oleh Intens Investigasi terkait hal ini menyebutkan sebenarnya tidak ada hubungan yang spesial. Ahli tarot pun juga menilai jika Ariel memberikan dukungan terhadap keseriusan BCL dipersunting oleh pria yang dikabarkan berstatus duda dengan 3 orang anak tersebut. Ariel tahu hancurnya BCL itu seperti apa karena kan Ariel punya hubungan baik juga oleh almarhum ya. Jadi dia ikut seneng lah. Sahabatnya akhirnya menemukan pengganti almarhum suaminya dan dia harap semuanya berjalan dengan baik. Dan Ariel support banget. Jadi kalau ada yang gosip Ariel sama BCL ada hubungan, nggak ada hubungan karena mereka memang dekat. Dari almarhum masih ada, mereka dekat banget. Lantas seperti apa ahli tarot ketika meramal hubungan BCL dengan Tiko Aryawardana? Benarkah hubungan keduanya mempunyai kecocokan setelah menikah nanti dan akan langgeng sampai maut memisahkan? Sebenarnya cocok karena mereka emang benar-benar pernah hancur, kehilangan, benar-benar kayak saya pernah kehilangan seperti ini dan Tiko juga pernah kehilangan seperti ini. Jadi ketika mereka bertemu punya perasaan seperti kayak oke, saya tidak akan mau kehilangan seperti sebelumnya dan hubungan ini akan benar-benar dijaga dengan baik. Dan mereka benar-benar takut yang namanya hubungannya hancur lagi, kehilangan lagi kembali. Benar-benar mensupport hubungannya mereka. Jadi makanya terjadilah langgeng. Pernikahan lancar. Ini ada tanda cincin. Jadi mereka akan lancar sampai hari H, sampai akhir hayat. Yang tadi aku bilang karena mereka sama-sama pernah merasakan kehilangan, cuman bedanya BCL ini ditinggal
pergi oleh suaminya kembali ke sang pencipta, kalau Tiko berpisah sama istrinya. Jadi sebenarnya kehilangannya tuh sama sakitnya, cuman beda cerita aja. Makanya ketika mereka bersatu, komitmen, mereka benar-benar komitmen yang tadi aku bilang, karena udah benar-benar sama-sama kehilangan, jadi mereka nggak mau kehilangan lagi. Seperti itu. Insya Allah langgeng. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.